Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Taufik SIKOM SHMH selaku Ketua Forum Aspirasi Advokasi Masyarakat. Yang terhormat Kabid Humas Bapak Selamat, Ketua DPC Kota Surabaya Bapak Anang beserta anggotanya, anggota Kabiro Sidoarjo Bapak Arifin. Meskipun tanpa didampingi anggotanya, tetap saya menghormati. Dan Ketua DPC Bojonegoro Bapak Bapak Hari Eko beserta anggota, dan Bapak Ketua DPC Nganjuk rahimakumullah beserta rekan-rekan anggota dan segenap rekan-rekan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan selalu mensupport, mendukung semangatnya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat, mengawasi kebijakan pemerintah. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan ke baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa keadilan. Pertama-tama tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka penguatan organisasi sekaligus evaluasi dari beberapa divisi, mulai dari divisi advokasi, divisi LSM, dan kantor media. Yang mana kita pada saat ini tanggal 16 Juni 2023, kurang lebih usia FAM Group ini sudah memasuki di usia yang ke-5 tahun Bang ya, kurang lebih. Sehingga di usia yang sangat dini sekali ini, sangat muda sekali, namun 7 tahun, namun tetap eksis berkibar untuk mengisi beberapa kota-kota di Jawa Timur, khususnya dalam mengawal aspirasi masyarakat, mengontrol kebijakan pemerintah. FAM selalu berkibar dan kita berharap semoga terus eksis untuk mengibarkan bendera. Amin amin ya rabbal alamin. Maka untuk selanjutnya kami akan menyerahkan kepada Ketua Umum untuk memberi arahan-arahan, untuk memberi saran-saran kepada yang bersangkutan. Waktu dipersilahkan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Harian, Kabid Humas, Ketua DPC, kemudian Kabiro, seluruhnya kawan-kawan FAM yang sangat kami hormati. Teman-teman, apa tujuannya kita
melakukan rapat koordinasi. Itu kan yang paling pokok. Tentu kita ingin bersilaturahmi, itu satu. Yang kedua, penguatan sistem yang sudah berjalan ini. FAM berdiri 2017, tetapi akte pendiriannya itu di 2018. Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat itu 14 Desember 2017 berdiri. Sebelum itu, saya bersama Pak Slamet ini 2016 mendirikan Singgasana. Kemudian beralih ke Harian Merdeka Pos bersama Pak Rahem, Allahumma firlahu almarhum. Kemudian kita gandeng di situ. Akte pendiriannya Harian Merdeka Pos 2017 akhir, baru FAM itu awal 2018. Maka sesungguhnya FAM itu berdiri di 2017. Lah, kawan-kawan harus tahu, makanya supaya apa? Apa yang menjadi kinerja itu selaras dengan kawan-kawan di DPP. Kami tentu berterima kasih sekali. Eksistensi yang existing saat ini, teman-teman sudah melakukan banyak sekali program-program di kabupaten. Kaitannya soal pengawalan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kami mengapresiasi. Kita di DPP tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya finansial, hanya kami selalu memberikan support dan dorongan apa yang bisa kawan-kawan bisa terus lakukan aktivitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda besar kita pengennya di akhir tahun ini, Desember ini, ayo semarakan dari 2017 sampai 2023, berarti 7 tahun ya. Ayo kita buat hari ulang tahunnya FAM. FAM memang pada dasarnya itu adalah forum sebagai penampung aspirasi yang kemudian kita advokasi, kan dasarnya itu. Kemudian dikumpullah bersama kawan-kawan advokat, kawan-kawan paralegal, muncullah FAM News, dan sekarang ini sebenarnya terbentuk rehabilitasi FAM untuk narkotika. Tapi karena tadi Kabid Pelaksana dan Kabid Rehabilitasinya tidak bisa hadir, kebetulan ada acara nikahan ponaannya katanya. Saya telepon. Itu mohon maaf sekali itu tidak bisa hadir. Maksud kita biar teman-teman juga jalan di arah sana. Kalau memang kita ingin teman-teman yang fokus di FAM News dan di LSM-nya terus jalan, mau menambah untuk rehabilitasi, itu siaplah hal itu ya. Itu menjadi agenda besar kita kalau kita sepakatin nanti. Biar kawan-kawan DPP menyiapkan semuanya, mohon maaf, akomodasi tentunya. Dan teman-teman DPP menyiapkan ya tentu transportasinya. Maka semua nanti untuk keuangan, untuk acara, nanti di DPP yang menyelesaikan. Gitu loh kan. Tinggal kemudian apa kira-kira teman-teman yang mau kita acarakan. Kita mau santunan apa, nanti saran dari teman-teman Nganjuk, dari Sidoarjo dan sebagainya, itu apa kira-kira nanti. Nah, 14 Desember itu menjadi gong menurut kita ya apa? Untuk contoh kerjasama dengan PMI, melakukan donor darah kan gitu kan, cek kesehatan gratis, penyuluhan hukum, apa kalau dulu teman-teman di Nganjuk rencananya seminar bedah APBD, hal-hal begitu. Gongnya di Desember, mumpung kita masih punya waktu 5 bulan ini, Juni, Juli ya, 5 bulan ke 6 bulan ini, ayo kita kuatkan hal ini ya. Itu artinya kami, Ketua Harian tentunya ada nuansa berbeda di 2023 ini, bagaimana menggemuruh FAM ini harus betul-betul memuncak. Gitu kan, sudah umur 7 tahun kan gitu, meskipun pelan-pelan ketemu Pak Kabiro Nganjuk dan lain sebagainya. Itu teman-teman yang menjadi model dasar kita untuk kenapa kita melakukan rapat koordinasi. Yang selanjutnya kami ingin sebenarnya itu jujur ya, kami kewalahan bagaimana menselaraskan, karena dunia LSM, dunia wartawan itu sangat fleksibel sekali dan variatif. Tidak bisa kemudian kita seperti Bank BCA, Bank Mandiri yang sistemik begitu kan, tidak bisa juga. Kita harus mengikuti, dan sejauh ini
teman-teman DPP kan mengikuti DPC, silakan kawan-kawan berkarya. Saya kira begitu kan yang menjadi aturan. Karena FAM ini yang tidak punya model aturan yang baku tentunya. Sederhananya silakan tentukan di ketua DPC, silakan apa kata Pak Kabiro. Kita begitu model-modelnya. Tidak sentralistik kepada di pimpinan pusat, tidak ada begitu. Saya pengen teman-teman itu juga punya berbeda. Sering kita rapat pada rapat koordinasi kan kita sampaikan begini. Silakan teman-teman DPC di kabupaten dan kota dimanapun punya sikap tersendiri. Nganjuk dia punya sikap sebagai oposisi di pemerintahan. Bangkalan berbeda. Bangkalan itu posisi dia, itu kan mepet justru. Itu Sampang abu-abu kadang, itu kan. Di mana ada kepentingan di sana ada masuk. DPC Surabaya dia punya sosial yang kuat. Bagaimana kemudian mengadvokasi orang dan lain sebagainya. Itu punya berbeda. Maka kita tidak bisa harus begini kita tidak bisa. Jadi terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian FAM tentunya yang menjadi ideologi kita itu bagaimana nilai-nilai keadilan ini bisa terlaksana di Indonesia ini. Kan itu poinnya sebagai forum aspirasi dan advokasi itu. Tuh, kita punya ideologi nilai-nilai keadilan karena kalau kita bicara adil, tidak bisa adil kita. Gimana kita mau adil? Karena adil itu secara teori itu kan abstrak. Adil itu tidak kelihatan. Adil itu gimana? Maka kalau kata teorinya salah satu guru besar di Harvard itu, adil itu seperti apa? Tidak bisa. Tapi cara untuk berbuat adil itu equality injustice kan itu. Maka berbuat samalah, maka mendekat keadilan. Kan begitu. Kalau kita punya istri dua, ya kalau belanjanya 50.000 sama itu kan. Meskipun cintanya berbeda kan gitu kan. Tapi kan itu mendekat keadilan sudah kan itu. Jangan sampai karena muda 100.000, dua 50 itu udah adil itu. Tapi ketika sama 50.000-an itu sudah equality injustice ini. Bahwa berbuat sama itu dekat dengan keadilan. Nah, itu teman-teman maksud saya. Nah, maka saya ingin meminta tanggapan tentunya dengan rapat koordinasi ini, kemudian apa yang menjadi evaluasi dan persiapan-persiapan di hari ulang tahun FAM yang ke-7 tahun ini. Itu silakan teman-teman. Itu silakan dipandu. Terima kasih dan mohon maaf nanti dimulai dari Pak Ketua DPC Nganjuk ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.